Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 1A mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Atrisa Sofianita dengan NPM terakhir 155. Sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini saya akan memberikan sedikit pendahuluan dari materi kami terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa, budaya, ras, serta bahasa yang beragam. Oleh sebab itulah, untuk menyatukan keberagaman tersebut, diperlukan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, terutama di era globalisasi dan revolusi digital seperti saat ini, di mana bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru, seperti pengaruh bahasa asing, perkembangan media sosial, dan tuntutan komunikasi global yang dapat melemahkan eksistensi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Oleh sebab itulah, sangat diperlukan pemahaman tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan serta peran dari bahasa Indonesia, di mana aspek-aspek tersebut selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oktaviani Mesionalita Wisersyagian dengan 3 NPM terakhir 126. Bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah ada pada tahun 1500 sampai 200 sebelum Masehi. Pada abad yang ke-7, Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu dengan aksara Pallawa India. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit. Semakin beriringnya waktu, bahasa Melayu banyak menyerap kosakata dari berbagai bahasa. Raja Ali Haji membuat Eka Bahasa Melayu yang sudah disusun secara alfabetis. Pada akhir abad yang ke-19, terdapat 2 kelompok bahasa Melayu, yaitu Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Melayu Pasar digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan Melayu Tinggi digunakan untuk acara yang resmi dan memiliki strukturnya sendiri. Pada tahun 1896, Charles Adrian van Ophuijsen, Nawawi Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim diperintahkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu. Hasil dari pekerjaan dari mereka bertiga, terciptalah suatu kitab logat Melayu yang menjadi pedoman tata bahasa yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1916, Ki Hajar Dewantara mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Pada Kongres Pemuda I tahun 1926, Muhammad Yamin mengusulkan kembali bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan bangsa. Akan tetapi, Muhammad Tabrani mengusulkan adanya perubahan nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada akhirnya menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Sumpah Pemuda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara. Semakin beriringnya zaman, terdapat perubahan ejaan, yaitu ejaan Ophuijsen, ejaan Republik, ejaan yang disempurnakan, dan juga ejaan bahasa Indonesia. Itu saja materi dari saya akan berikan kepada teman saya. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi ekspresi. Bahasa menjadi sarana untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan keberanian diri. Contohnya, seperti seseorang menulis puisi untuk meluapkan rasa rindu, atau menyampaikan pidato untuk menunjukkan pendapatnya di depan umum. Yang kedua, fungsi komunikasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi, maksud, dan perasaan, baik secara verbal maupun nonverbal.
seperti mengirim pesan singkat kepada teman untuk memberi kabar, atau menggunakan bahasa isyarat kepada penyandang tunarungu. Yang ketiga ada fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa memudahkan manusia berinteraksi, membentuk hubungan, menyesuaikan diri di lingkungan baru, dan menjaga keharmonisan sosial. Contohnya, penduduk dari daerah lain berkomunikasi dengan bahasa Indonesia supaya mempermudah komunikasi satu sama lain. Yang terakhir, fungsi pembentuk karakter diri. Bahasa membantu mengembangkan kepribadian, profesi, dan kreativitas. Contohnya, seperti guru yang berbicara dengan jelas dan terstruktur. Ini membantu siswa untuk berpikir logis. Atau, penulis yang rutin berkarya dapat mengasah imajinasi dan keterampilan bahasa. Selanjutnya, perkenalkan saya Vidya Salwa dengan NPM 2511031145. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, sebenarnya kedudukan bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, yang pertama itu adalah sebagai bahasa nasional. Jadi, fungsi utama bahasa Indonesia itu adalah sebagai sarana pemersatu yang mampu mempererat hubungan dan komunikasi antar berbagai suku bangsa yang berbeda di seluruh Nusantara. Jadi, Indonesia itu kan punya banyak banget bermacam-macam suku bangsa. Nah, maka dari itu agar tidak terjadi miskomunikasi antara satu sama lain, itu makanya ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, terus yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Nah, sebagai bahasa negara itu maksudnya apa sih? Bahasa negara Indonesia tuh, bahasa Indonesia tuh udah memiliki dasar yuridis yang kuat gitu, yang tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Jadi bahasa Indonesia itu udah dipakai juga di surat-surat yang resmi. Baik, sepertinya itu saja presentasi saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelika Risti dengan NPM terakhir 139. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ragam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, topik pembicaraan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicaraan. Lalu, bagaimana sih ragam bahasa itu dapat muncul? Ragam bahasa muncul karena setiap penutur bahasa memerlukan cara berkomunikasi yang sesuai dengan keadaan serta suasana yang ada. Serta, terdapat pula adanya faktor dari budaya, sejarah, dan perbedaan demografi. Setiap ragam bahasa ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari ragam bahasa lain. Keunikan ini dapat terlihat pada aspek struktur kalimat, pemilihan kosakata, atau keberadaan istilah khusus dalam ragam bahasa tersebut. Pemakaian ragam bahasa tersebut disesuaikan dengan pihak yang diajak bicara dan jenis kegiatannya. Selanjutnya, ragam bahasa dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan media penyampaian, yang kedua, berdasarkan hubungan antar penutur atau pembicaranya, dan yang ketiga, berdasarkan penuturnya. Yang pertama, yaitu berdasarkan media penyampaiannya, dibagi kembali menjadi 2 jenis, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai ragam percakapan, yang mencakup interaksi di berbagai konteks seperti keluarga, perdagangan, lingkungan kerja, serta pendidikan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Dalam ragam lisan, komunikasi dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, ragam lisan juga melibatkan komunikasi nonverbal yang dikenal sebagai body language, seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, tatapan mata, dan lain sebagainya. Contohnya, itu ada percakapan sehari-hari, pidato, wawancara, dan ceramah. Yang kedua yaitu ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang menggunakan suatu media yang dimana penulis dan pembaca tidak berhubungan secara langsung. Dalam hal ini, penulis tidak mengadakan interaksi secara langsung dengan pembaca, dan pembaca tidak memberikan respon
secara langsung terhadap apa yang disampaikan oleh penulis. Komunikasi dalam ragam bahasa tulis ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ragam bahasa tulis ini itu biasanya digunakan dalam surat kabar, artikel, laporan, karya sastra, bahkan pesan singkat melalui media sosial. Lalu kita masuk ke jenis yang kedua dalam ragam bahasa dalam bahasa Indonesia, yaitu berdasarkan hubungan antar penutur atau antar pembicaranya. Berdasarkan jenis ini, kembali lagi dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa resmi adalah jenis bahasa yang digunakan ketika berinteraksi dengan individu yang dihormati atau ketika topik yang dibicarakan itu memiliki sifat formal. Ragam bahasa resmi ini biasanya menggunakan variasi bahasa yang baku atau yang mengikuti kaidah yang telah ditetapkan. Ragam bahasa resmi ini dapat digunakan dalam laporan resmi, surat dinas, serta laporan-laporan bersifat pendidikan, ataupun bisa digunakan pada saat berpidato. Contohnya itu ada, dengan hormat, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi. Itu merupakan contoh ragam tulis dari ragam bahasa resmi ini. Lalu selanjutnya ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah bentuk bahasa yang digunakan dalam konteks yang tidak resmi atau non-formal, baik secara lisan maupun tulisan. Ragam ini memanfaatkan bahasa yang digunakan sehari-hari. Bahasa yang diterapkan dalam ragam tidak resmi tetap terikat oleh aturan bahasa, baik dalam pemilihan kata, tata kalimat, maupun ejaan. Namun, ragam bahasa tidak resmi ini lebih fleksibel dibandingkan ragam bahasa resmi. Ragam bahasa tidak resmi biasanya digunakan dalam konteks yang akrab, di mana terdapat hubungan saling mengenal atau dalam situasi yang lebih santai. Contohnya seperti, nanti sore kita nongkrong di kafe yuk, atau lain sebagainya. Lalu, jenis yang terakhir yaitu berdasarkan penuturnya. Berdasarkan penuturnya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ragam regional atau dialek. Ragam regional atau dialek adalah bahasa yang muncul akibat kedekatan geografis, sehingga kedekatan tersebut memungkinkan adanya komunikasi yang sering terjadi di antara penutur-penutur dialek tersebut. Ciri-ciri utama dari dialek ini itu meliputi tekanan, intonasi, nada, serta panjang dan pendeknya suara. Contohnya itu ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, ataupun bahasa Lampung. Lalu yang kedua ada ragam idiolek. Ragam idiolek merujuk pada variasi bahasa yang timbul dari kebiasaan atau cara berbicara yang unik bagi individu tertentu. Ragam idiolek ini adalah fitur khas dari penggunaan bahasa seseorang yang tidak ditemukan pada orang lain. Perbedaan tersebut itu dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikologis. Contohnya itu seperti kata tidak biasanya dilafalkan menjadi tidak, namun ada beberapa orang yang melafalkan tidak. Lalu selanjutnya ada ragam sosial atau sosiolek. Ragam sosial atau sosiolek adalah variasi dalam bahasa yang muncul akibat adanya perbedaan antar kelompok sosial tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok pekerja, remaja, orang dewasa, dan lainnya. Contoh dari ragam sosiolek ini adalah seperti slang ataupun jargon. Lalu yang keempat ada ragam bahasa temporal. Ragam bahasa temporal mengacu pada variasi bahasa yang digunakan pada periode tertentu. Contohnya itu ada ragam bahasa Melayu yang digunakan pada tokoh Hang Tuah ataupun Abdul Qadir Munshi. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah peran bahasa Indonesia di era digital yang akan dibawakan oleh saya, Nazla Cahya Kamila dengan NPM 2511031023. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai peran bahasa Indonesia di era digital. Pertama, bahasa Indonesia sebagai akses informasi dan teknologi. Bahasa Indonesia dipakai pemerintah di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Ada juga aplikasi publik seperti My Pertamina dan Peduli Lindungi.
Semua ini memastikan informasi bisa dipahami oleh seluruh kalangan. Inilah bentuk demokratisasi informasi bagi masyarakat luas. Kedua, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa utama di platform digital dan media sosial adalah bahasa Indonesia. Di WhatsApp misalnya, tampilan berbahasa Indonesia membuat aplikasi mudah digunakan. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi medium pertukaran gagasan, termasuk di forum akademik, sekaligus menjaga etika dan kesopanan dalam berbahasa. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Di tengah derasnya globalisasi, muncul bahasa campuran seperti bahasa Jaksel. Namun, bahasa Indonesia tetap menjadi simbol identitas nasional, perekat antar etnis, budaya, dan daerah. Perannya sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI, termasuk di ruang digital. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pelestari budaya. Bahasa Indonesia hadir dalam diplomasi budaya lewat film, musik, hingga literasi. Di Netflix, banyak film asing sudah dilengkapi subtitle bahasa Indonesia. Bahkan, novel Laskar Pelangi diterjemahkan ke berbagai bahasa dan memperkenalkan nilai budaya Indonesia ke dunia. Artinya, bahasa Indonesia bukan hanya melestarikan budaya, tetapi juga menyebarkan pengetahuan ke level global. Jadi, di era digital ini, bahasa Indonesia punya 4 peran utama, yaitu akses teknologi, alat komunikasi, pemersatu bangsa, dan pelestari budaya. Sebelum lanjut ke materi kebijakan bahasa, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Saika Hanum dengan NPM terakhir 067. Apa itu kebijakan bahasa? Kebijakan bahasa adalah kumpulan dari aturan serta strategi yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun lembaga terkait untuk mengatur penggunaan, pemeliharaan, serta pengembangan bahasa dalam suatu bangsa. Kebijakan bahasa bertujuan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bangsa. Terdapat 2 landasan hukum dari kebijakan bahasa. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di dalam dunia pendidikan, kebijakan bahasa berfungsi sebagai pengajaran serta peningkatan kualitas kurikulum. Mengapa? Karena dari bahasalah kita dapat melihat watak serta adab dari seorang siswa ataupun mahasiswa. Tujuan dari mata kuliah Bahasa Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, menjadikan mahasiswa terampil dalam penggunaan dan kaidah bahasa. Yang kedua, menumbuhkan sikap kesetiaan dan kesadaran akan eksistensi bahasa. Selanjutnya yaitu internasionalisasi bahasa. Internasionalisasi bahasa adalah memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah internasional atau global dengan menggunakan program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yaitu program pengajaran bahasa Indonesia untuk para pelajar asing, baik di dalam maupun luar negeri. Faktor-faktor yang mendukung BIPA yaitu faktor akademik, faktor bisnis, dan sektor pariwisata. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah pergeseran bahasa Indonesia di media sosial. Materi ini akan disampaikan oleh saya, Karen Friska Napitupulu dengan NPM akhir 054. Media sosial di Indonesia terbagi menjadi 5 era, yaitu pramedia sosial, tahun 1900-an, tahun 2000-an, tahun 2010-an, dan tahun 2020-an. Pada era pra-media sosial, seperti namanya, media sosial belum masuk ke Indonesia pada saat itu. Era ini itu tahun 1900-an ke bawah, atau tahun 1900-an dan sebelumnya, 1700, 1600, dan seterusnya. Pada era pra-media sosial, karena
belum ada teknologi canggih seperti telepon genggam di Indonesia, komunikasi masih dilakukan sepenuhnya dengan kegiatan surat menyurat. Dapat kita lihat dari contoh, ciri khas dari kegiatan surat menyurat adalah kaligrafi atau tulisan tangan yang indah. Nah, bahasa yang digunakan pun masih berupa bahasa yang baik dan benar, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, seperti contoh surat dari Pak Soekarno untuk salah satu istrinya, yaitu Yuri. Nah, ini merupakan ciri dari era pra-media sosial, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, disertai dengan penulisan yang rapi, jelas, dan indah. Lalu masuk ke tahun 1900-an, mulai ada teknologi telepon genggam di Indonesia yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi melalui SMS dan telepon. Sayangnya, SMS itu memotong pulsa sebesar berapa banyak karakter yang dikirim. Nah, jadi jika kita menggunakan banyak karakter dalam satu pesan, maka besar pula pulsa yang akan dipotong. Nah, untuk mengakali hal tersebut, para pengguna sosial media di tahun 1900-an mengganti huruf-huruf vokal dengan angka dan menyingkat kata-kata. Contohnya, selamat siang, jadi met ziangs. Met itu singkatan dari selamat. Lalu siang diganti S-nya menjadi Z, huruf vokal A-nya menjadi 4, dan huruf G menjadi X. Selain untuk menyingkat atau mengakali pulsa, para pengguna sosial media di tahun 1900-an juga mengganti huruf-huruf tertentu dalam suatu kata supaya terlihat gaul dan keren. Itu merupakan ciri khas khusus dari era tahun 1900-an dengan tren media sosial, SMS, dan telepon. Lalu lanjut ke tahun 2000-an, memang karena sosial media itu tidak lagi menggunakan pulsa sepenuhnya seperti media sosial seperti Facebook, LinkedIn, dan BlackBerry yang sudah mulai masuk ke Indonesia di tahun 2000-an. Pesan yang dikirim pesan atau unggahan yang dikirim di sosial media itu tidak lagi memotong pulsa tapi memotong paket data, dan sistemnya bukan berapa banyak karakter yang kamu kirim tapi berapa banyak pesan yang kamu kirim dan berapa lama kamu menghabiskan waktu di sosial media tersebut. Jadi bahasa Indonesia mulai kembali digunakan sebagaimana mestinya, seperti contoh kata engkau tetap ditulis engkau, kata temukan benar-benar ditulis temukan. Tapi masih juga terdapat singkatan-singkatan seperti aku, ap, dan juga singkatan-singkatan lain yang menghilangkan huruf vokal. Ini merupakan kebiasaan dari era SMS. Jadi di tahun 2000-an ini ciri khas bahasa yang digunakan adalah lebih baik dan lebih benar daripada tahun 1900-an, tapi juga masih terdapat banyak singkatan. Lalu lanjut ke tahun 2010-an. Di tahun 2010-an, teknologi yang masuk ke Indonesia lebih canggih sehingga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan sosial media yang lebih luas jangkauannya seperti Twitter dan juga Twitter, Snapchat, dan lain sebagainya. Nah, karena media sosial yang semakin canggih, kita juga bisa berhubungan dengan orang yang bukan hanya teman-teman sekitar kita, tapi juga orang-orang dari luar negeri. Oleh karena itu, pengguna sosial media mulai menggunakan bahasa Inggris di dalam setiap postingannya. Tapi, selain mengisipi bahasa Inggris seperti retweet dalam postingannya Raditya Dika, kita juga sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti apa yang dilihat di PPT, itu bahasa Indonesia yang digunakan sudah baik kan, dan juga sopan, tapi memang tidak terlalu sesuai EYD karena bahasa gaul juga masih digunakan di sosial media. Lalu di tahun 2020-an, karena era globalisasi yang semakin kuat, kita lebih cenderung menggunakan sepenuhnya bahasa Inggris dalam bersosial media. Seperti contohnya Andovida Lopez itu menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya dalam salah satu cuitannya mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Nah, memang secara general kita bisa melihat bahwa kekurangan dari pergeseran bahasa Indonesia di sosial media adalah semakin singkatnya penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Lalu semakin banyak pula bahasa yang tidak baku, bahasa yang tidak baik, bahasa yang tidak benar dari sosial media. Tapi secara positifnya kita masih dapat menggunakan sosial media dan juga kemampuan berbahasa asing kita
untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Dan kita juga bisa menggunakan sosial media untuk memberitakan hal-hal baik atau hal-hal buruk untuk mendapatkan atensi atau jawaban seperti yang dilakukan oleh Ando Vida Lopez yang memposting tentang tuntutan 17+8 kepada pemerintah agar bisa mendapatkan dukungan dari teman-teman internasional. Demikian dari saya. Semoga kita dapat mengerti kebaikan dan keburukan dari pergeseran bahasa di media sosial, dan dari pembelajaran itu kita bisa memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya untuk melestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menguasai bahasa asing. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Muhammad Saka Bimantara dengan NPM akhir 049. Saat ini, kita sudah berada di penghujung pembahasan materi, yaitu simpulan. Bahasa Indonesia tidak lahir secara instan. Akarnya berasal dari bahasa Melayu yang dahulu dipergunakan sebagai bahasa komunikasi di Nusantara. Bahasa Indonesia dikukuhkan secara konstitusional sebagai bahasa negara Undang-Undang Dasar 1945. Perjalanan sejarah tersebut membentuk jati diri bahasa Indonesia sebagai simbol identitas dan pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai pilar penopang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Platform digital telah melahirkan bentuk-bentuk bahasa baru yang kreatif, dinamis, dan seringkali menyimpang dari kaidah baku. Meski memperkaya khazanah bahasa, fenomena ini berpotensi mengikis kemampuan berbahasa baku pada generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak dan bukan dengan melarang kreativitas tersebut, tetapi dengan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan ragam bahasa yang tepat sesuai konteks. Masa depan bahasa Indonesia berada di tangan kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Bahasa Indonesia akan menuju perkembangan dan kemajuan yang baik jika kita sebagai generasi penerus mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berkembangnya teknologi komunikasi seharusnya menjadi wadah untuk kita bisa memperkenalkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dari kami, terima kasih.